Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Aswad dari kelas C Akuntansi S1 NIM 21090150 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, yang pertama, definisi kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar atau biasa disingkat dengan JUB melalui pendekatan kuantitas dan atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Selanjutnya, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. BI sebagai Bank Sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga. Harga pilihan mengenai pendekatan apa yang akan digunakan sangat tergantung pada efektivitas di antara kedua pendekatan tersebut dan sifat tujuan akhir kebijakan moneter. Apakah bertujuan jamak atau ganda, atau tunggal atau single? A. Kebijakan jamak atau biasa disebut dengan ganda. Kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran. Makroekonomi yaitu yang pertama, memperluas kesempatan kerja, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, stabilitas harga, yang keempat, stabilitas tingkat suku bunga, yang kelima, stabilitas pasar uang, yang keenam, stabilitas pasar valuta asing. Kemudian bagian B, tujuan tunggal atau biasa disebut dengan single, kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single, yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral
untuk memengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan diskonto atau diskon polisi. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi. Yang ketiga, giro wajib minimum atau disingkat GWM. Giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral BI yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau reserves sebesar prosentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, kebijakan dorongan moral atau biasa disebut moral suasion. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Selanjutnya, sasaran operasional. Sasaran operasional atau sasaran kerja merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral dalam operasi moneternya. Variabel sasaran operasional digunakan untuk mengarahkan sasaran antara dalam upaya mewujudkan sasaran akhir atau sasaran antara hanya digunakan pada pendekatan kuantitas. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Yang kedua, Bank Sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Yang ketiga, bagi aliran klasoik bahwa kebijakan moneter harus dilaksanakan secara ketat, mengikuti aturan atau RAL yang secara konsisten diikuti. Sedangkan bagi aliran Keynesians, kebijakan moneter seharusnya diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan bank yang ada. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.